Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini ada di kelas 8 semester 2. Pengertian teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Teorema ini pertama kali itu dikemukakan oleh seorang matematikiawan yang berasal dari Yunani bernama Pythagoras. Yang perlu kalian ingat dari teorema ini yaitu teorema hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Maka dari itu tidak dapat digunakan untuk menentukan sisi-sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Jadi kita harus tahu mana yang sisi miring, sisi tegak, dan sisi alas. Sisi miring itu adalah sisi yang berhadapan langsung dengan sudut segitiga. Ini sudut segitiga siku-siku kan di sini, berhadapan langsung. Nah, sisi hadapnya ini dinamakan dengan sisi miring. Kemudian, rumus Pythagoras. Sebenarnya kita bisa menggunakan C sebagai nama sisinya ataupun dengan sisi A, C. Ibu di sini mencontohkannya dengan menyebutkan nama sisinya yang C. Rumus pertama. Jadi, mudah sekali diingat. Untuk rumus Pythagoras ini, yang dijumlah hanya ketika mencari sisi miring. Kalau untuk mencari alas dan tinggi, sisi alas dan sisi tinggi, itu caranya dikurang. Kita ambil contoh pertama. Rumus untuk mencari panjang sisi alas di B, yaitu B sama dengan akar. Ingetin, akar sisi miring nih, C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Itu untuk mencari alas. Sedangkan tinggi tidak beda jauh, sama dikurang. A sama dengan akar sisi miring C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan yang terakhir adalah mencari sisi miring C. Rumusnya adalah akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, jadi di sini yang dijumlah hanya ketika mencari sisi miring. Ingat ya. Contoh soal. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B yang digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini segitiga siku-sikunya, siku-siku di B gambar seperti berikut. Yang ditanya panjang AC. Nah, AC ini kan sisi miring. Maka rumusnya adalah dijumlah. AC sama dengan jumlah aja sisi yang lain. AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AC sama dengan akar 8 kuadrat ditambah BC-nya, masukin nilainya 6 kuadrat. Maka AC sama dengan akar 8 kuadrat itu 64 ditambah 6 kuadrat itu 36. Maka AC sama dengan akar 64 ditambah 36 itu 100. AC sama dengan akar dari 100, 10. Sehingga panjang sisi AC dalam segitiga siku-siku tersebut yaitu 10 cm. Nah, selanjutnya, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya. Selain untuk mencari panjang sisi segitiga siku-siku, rumus Pythagoras juga dipakai dalam menentukan jenis dari suatu segitiga. Jenis segitiga itu kan ada lancip, tumpul, sama siku-siku. Untuk menentukan jenis segitiga dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita harus membandingkan, ingat, membandingkan kuadrat dari sisi terpanjang dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Sebagai contoh, diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya
Jadi sisi terpanjang itu sisi miring, yaitu C kita lambangkan. Serta panjang sisi penyikunya itu A dan B. Gini syaratnya. Jadi ketika C kuadrat atau sisi miring dikuadratkan, hasilnya itu misalnya kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya, maka dia termasuk segitiga lancip. Syarat yang kedua, jika sisi miring dikuadratkan hasilnya sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka dia termasuk segitiga siku-siku. Dan kemudian, jika sisi miring dikuadratkan hasilnya lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut termasuk segitiga tumpul. Kita masuk ke contoh soal. Contohnya, tentukan jenis segitiga berikut apabila diketahui panjang sisi-sisinya, yaitu 10, 12, dan 15. Nah, kita lihat sisi terpanjangnya itu kan 15, maka dia sisi miring. Kita lambangkan dengan C. C-nya itu 15, B-nya 10, A-nya 12. Kita cari C kuadrat. C kuadrat sama dengan, nih, C-nya itu kan 15, kita masukin 15 kuadrat sama dengan 15 kuadrat itu bukan 15 kali 2 ya, tapi 15-nya dikali sebanyak 2 kali. 15 dikali 15 sama dengan 225. Dan yang kedua kita cari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan A-nya itu 12, B-nya 10. Maka 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144. 10 kuadrat 100. Maka 144 ditambah 100 sama dengan 3. Maaf, di sini harusnya 244. Sebab C kuadrat itu 225 kurang dari 224, karena dia C-nya itu kurang dari, maka dia termasuk segitiga lancip. Ingat, jadi ketika sisi miringnya kurang dari jumlah kuadrat dari sisi yang lain, maka dia termasuk dengan segitiga lancip. Dihafalin nih, dihafalkan rumus yang ini nih. Jika dia kurang dari sama dengan lebih dari, maka hasilnya apa? Nah, dia menentukan jenis siku-siku. Dia menentukan jenis segitiganya. Ya. Selanjutnya, triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat bilangan yang lain. Contoh soal. Apabila bilangan 3, 4, dan 5 merupakan, apakah bilangan 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras? Pembuktiannya, kita ambil sisi yang terpanjang, itu kan 5, maka 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 sama dengan 3 kuadrat, itu 9 ditambah 4 kuadrat nih. 4 kuadrat itu 16. Maka 25 kita tulis sama dengan 9 ditambah 16 itu 25. Karena hasilnya itu 20 sama-sama 25 nih, maka kita dapat simpulkan bahwa bilangan 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras. Jadi ketika nilainya nih misalnya di sininya 25, di sininya 20, nah kan tidak sama, maka dia bukan termasuk atau bukan merupakan triple Pythagoras. Ya, thanks for attention. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu berikan di video ini bermanfaat dan memudahkan kalian dalam mengerjakan latihan-latihan soal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.